usia 28 tahun dan sekarang sedang mengandung ya Bu, 9 bulan ya. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Ayu, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya izin menutup tiragan dulu ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu ya. Baik Bu, untuk tiragan bukunya sudah saya tutup. Begini Bu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu. Prosedurnya nanti saya akan memasukkan 2 jari tangan saya ke dalam vagina Ibu. Tujuannya untuk mengetahui atau memeriksa pembukaan persalinan Ibu. Untuk lama tindakannya kurang lebih 10-15 menit Bu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu sebelumnya? Tidak. Baik, lalu apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Setuju. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan dan Ibu setuju, saya izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Ya, bentar ya Bu. Alat yang saya butuhkan pertama ada handscoon steril, ada kapas DTT, ada air DTT, ada kom, ada bengkok, ada bak instrumen yang berisi setengah poser. Kemudian ada larutan klorin 0,5%, ada jam tangan, stetoskop, partograf, kemudian juga ada APD. Ibu, pertama-tama Ibu bisa memasukkan kandung kemih Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa ke kamar mandi untuk pipis ya Bu. Baik, sembari kita menunggu pasien kita pengosokan kandung kemih, saya akan mulai memakai APD terlebih dahulu. Setelah itu saya mencuci tangan lama kah? Baik, setelah itu kembali ke Ibu. Baik Ibu, sudah dikosongkan ya Bu kandung kemihnya? Baik, kemudian saya akan memposisikan pasien dengan posisi dorsal rectum. Baik Ibu, sebelumnya saya posisikan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu. Baik, kemudian saya akan memasangkan telak. Permisi ya Bu, bisa diangkat pantatnya ya. Baik, setelah itu saya akan mendekatkan alat-alatnya. Saya akan mendekatkan bengkok, kemudian saya akan mendekatkan kapas DTT dan juga setengah poser. Setelah itu saya akan memakai handscoon steril. Baik, setelah memakai handscoon, saya akan menginspeksi vaginanya. Untuk cairan vaginanya ini jumlahnya normal, konsistensinya juga tidak terlalu pekat, baunya juga normal. Kemudian saya akan menilai bercak darah pada vagina, perdarahan per vagina, dan mekonium. Setelah itu, saya akan melakukan vulva hygiene. Saya ambil kapas DTT. Saya akan mulai dari labia mayora kanan, buang, labia mayora kiri, buang, kemudian labia minora kanan, buang, labia minora kiri, buang, dan dari vestibulum sampai ke anus, buang. Baik, setelah itu saya akan memeriksa genitalia eksternal, memperhatikan luka pada vagina, kemudian memeriksa varises vulva atau rektum, kemudian memeriksa luka parut perineum, kemudian akan memisahkan labia mayora dengan jari telunjuk. Setelah itu saya akan memasukkan jari telunjuk diikuti dengan jari tengah. Kemudian menilai vagina atau jaringan parut, menilai penisipisan serviks,
menilai pembukaan serviks, lalu menilai selaput ketuban, serta memastikan tidak ada penunggungan tali pusat pada bagian terkecil janin. Serta menilai juga penurunan bagian terbawah janin, menentukan POD, menentukan derajat penyusupan. Lalu jika hasil dari pembukaan lengkap dan tidak teraba tali pusat serta bagian kecil janin, maka lakukan amniotomi. Saya akan melakukan amniotomi dengan menggunakan tangan yang lain. Saya akan menempatkan setengah koser DTT ke dalam vagina dengan memandu klem dengan jari tangan dan menggunakan untuk pemeriksaan hingga selaput ketuban. Kemudian saya akan memegang ujung klem di antara ujung jari, menggerakkannya lembut dan menggoreskan klem pada selaput ketuban dan memecahkan selaput ketuban di antara dua kontraksi. Lalu setelah cairan ketubannya pecah, saya akan membiarkan cairan ketuban membasahi tangan yang saya gunakan untuk pemeriksaan. Selanjutnya menggunakan tangan yang lain, saya akan mengambil klem dan meletakkannya di bengkok. Kemudian saya akan membiarkan jari tangan saya tetap di vagina untuk mengetahui penurunan kepala janin dan memastikan bahwa tali pusat dan bagian terkecil janin tidak teraba. Setelah dipastikan, saya akan mengeluarkan kedua jari tangan saya, lalu akan mengevaluasi cairan ketuban, memeriksa adanya mekonium atau darah. Dan jika mekonium atau darah terlihat, maka saya akan melakukan penanganan gawat darurat. Pemeriksaan sudah selesai, kemudian saya akan membereskan peralatannya. Pertama ini saya akan membuang sampah kapas DTT ke tempatnya. Kemudian saya akan meletakkan setengah voucher ini ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian saya juga akan meletakkan ini handscoon ke larutan klorin 0,5%, lalu melepasnya. Dan saya akan membiarkan handscoon ini saya sterilisasi dulu di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu saya akan mencuci tangan saya. Lalu keringkan. Setelah itu saya akan memeriksa ulang denyut jantung janin. Permisi ya Bu. Saya buka bajunya ya. Saya hitung selama 1 menit dulu, dan saya juga memegang nadi ibunya. Baik, hasilnya normal ya Bu, 150 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan membereskan ibunya. Baik ya Bu, ini posisinya saya kembalikan lagi ya, dan ini pelaknya juga saya ambil. Permisi Bu, tangannya diangkat ya. Baik, sudah nyaman ya Bu. Baik Bu, untuk pemeriksaan dalamnya sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaannya Bu? Rasanya itu ya mules ya, kontraksi ya Bu ya. Ya Bu, tahan ya Bu, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ibunya kontraksinya makin intens gitu, saya juga akan datang ke sini selama 30 menit ya Bu, teratur. Nanti saya akan cek juga untuk pembukaan, untuk penambahan pembukaannya ya Bu. Sebelumnya sampai sini ada yang ditanyakan? Ya baik, nanti saya 30 menit sekali saya akan kesini untuk memeriksa pembukaan itu. Jika tidak ada pertanyaan, saya pamit ya Bu. Nanti jika Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa memanggil saya ataupun tenaga medis lainnya. Ibu bisa istirahat terlebih dahulu ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Saya pamit terlebih dahulu. Baik, kemudian melakukan dokumentasi. Telah dilakukan pemeriksaan dalam kepada Ibu Kim
yang akan melahirkan dan hasilnya adalah semuanya normal. Dari Senin 1 November 2021 pada pukul 13. Terima kasih.